petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau cara beliau dalam tidur. Qala fil Mawahib, Imam Al-Qustullani, nama Al-Qustullani ini Pak, satu ulama besar hadis hidup di Mesir. Beliau mengarang satu buku tentang bukan biografi namanya Pak, kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan kesempurnaan fisik dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan dalam kitabnya cara tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita contoh Pak ya. Kalau kita tidur, Pak Ustadz, kalau saya cara tidurnya seperti ini, berdosakah saya atau tidak? Tidak seperti ini, tidak berdosa Pak ya. Kalau saya contoh, bagus. Alhamdulillah, itu menunjukkan kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama Pak, karena cintanya kepada Nabi SAW, bermimpi kepada beliau. Di hadis disebutkan, man ra'ani fil manam qad ra'ani. Siapa yang melihat saya dalam mimpi, dalam tidurnya, sungguhnya dia sudah benar-benar melihatku. Fa inna syaitana la yatamassalu bi, setan tidak mampu mencontoh Nabi kita dalam mimpi. Tapi itu satu nikmat yang istimewa Pak ya. Bukan sembarangan. Dan kalau kita bermimpi begitu, jangan ditambah-tambahi Pak ya. Jangan ditambah-tambahi. Pak Ustadz, saya pernah bermimpi melihat baginda Rasulullah SAW, tetapi saya nampak berbeda sedikit dengan yang disebutkan dalam kitab-kitab. Itu Pak, kalau kita melihat berbeda, maka itu ada kekurangan atau kesalahan dalam diri kita. Bukan dari mimpi itu. Mungkin saja karena ada kekurangan lagi, aib, dosa, cacat kita, makanya tidak sempurna secara total kita lihat. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat. Kana alaihi salatu wassalamu yanamu awwalal lail. Kebiasaan baginda Nabi SAW, beliau tidur di pangkal malam. Tapi jelasnya setelah sholat Isya dan setelah sholat sunat Isya Pak ya. Bukan di pangkal malam, maksudnya maghrib sudah tidur. Jadi kalau menerjemahkan itu harus hati-hati kadang-kadang. Karena bahasa baku Arab itu mempunyai sastra yang tinggi. Baginda Nabi SAW biasanya tidur di pangkal malam. Oh, kalau begitu saya tidur maghrib lah, tinggal Isya pula. Nanti disangka bangun jam 4:30 atau jam 5, bangun sudah kebablasan. Bukan itu maksudnya. Setelah Nabi SAW sholat maghrib dan Isya dan sholat sunatnya. Wa yastayqizu fi awwalin nisfi tsani, dan beliau akan bangun biasanya Pak ya, di pangkal paruh kedua malam. Jadi kalau jam 6 sore awal malam, nanti jam 6 pagi lagi itu satu malam Pak ya. Satu malam. Mohon diperhatikan, berarti nanti kalau di tengah jam 12. Jam 12 itu kira-kira jam setengah 2, setengah 1, jam 1 atau jam 2, di situ Nabi SAW biasa bangun. Kalau kita lihat di sini, wa yastayqizu fi awwalin nisfi tsani, beliau akan bangun tadi, tidur tidak lama setelah Isya, bangun nanti di pangkal paruh kedua, bagi 2 malam Pak ya. Berarti bagi 2 jam 12 malam. Di awal-awalnya itu nanti kira-kira setengah 1 atau jam 1 atau setengah 2 atau jam 2, beliau akan bangun. Fayaqumu fayastak, lalu beliau akan bangun tidur dan bersiwak langsung, bangun tidur langsung bersiwak Pak ya. Siwaknya itu yang masyhur tentu saja dengan kayu arok. 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri, baru digosokkan ke langit-langit, mulut bagian atas. Dan meletaknya itu kalau saya salah seperti ini Pak ya. Jari kelingking, jari telunjuk, ibu jari, dan nanti diletakkan gitu. Lebih kurang seperti itu. Boleh diperhatikan Pak, lebih kurang seperti ini. Kalau saya tidak salah, ada yang mencontohkan guru-guru kita begini kalau saya tidak salah Pak ya. Ada yang mencontohkan kalau saya tidak salah di kelingking. Kelingking seperti ini, lebih kurang. Tapi itu tidak menjadi patokan. Yang penting bersiwaknya itu ke sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, digosokkan sedikit ke langit-langit mulut bagian atas. Pak Ustadz, sekarang sudah canggih, ada gosok gigi. Jadi macam mana bilangnya? Wallahu a'lam, berbeda pandangan. Gigi itu sudah dapat mewakili bersiwak zaman dahulu. Sebab tujuannya sama, membersihkan bau mulut dan gigi. Namun mana yang paling bagus Pak Ustadz? Yang paling bagusnya adalah kalau ada kayu aroknya itu Pak ya. Kalau ada itu biasanya dari Arab banyak, di Indonesia pun banyak dijual. Bapak tengok di internet pun ada biasanya itu. Jualan online banyak.
siwak, kayu siwak. Boleh juga. Namun kita sarankan kepada teman-teman kita yang memakai begini, bagusnya harus dijaga kebersihannya, Pak. Dijaga kebersihannya. Dan diusahakan bagian yang digosokkan ke gigi itu, sekarang zaman sudah canggih, ditutup misalkan, ada alatnya. Jangan pula terpampang begitu, Pak ya. Dibuat semacam rokok pula kan. Ini begini ke atas telinganya. Sedikit lebih rapi, jangan diletakkan di sembarang tempat. Itu. Namun pernahkah Pak Ustaz para sahabat itu meletakkan kayu siwak di telinga? Pernah, Pak ya. Ada di riwayat disebutkan pernah sahabat meletakkan kayu siwak di atas telinganya. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada itu digabungkan, itu yang paling bagus. Dan sekarang ada zaman sudah canggih, Pak. Saya pernah melihat satu produk, tapi saya tak sebutkan nama produknya. Itu sudah obat gigi yang sudah mengandung kayu siwak. Dan saya suka memakai itu. Rasanya pun memang pas betul. Karena kayu arok itu yang biasa dijadikan siwak di Arab itu, dia mempunyai rasa ciri khas, Pak ya. Dan kalau kita beli itu, dia cukup mirip betul. Cuman sudah berbentuk obat gigi, tinggal kita pakai seperti biasa. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, di sini disebutkan selalunya ketika beliau bangun tidur, beliau akan bersiwak, bergosok gigi. Pak Ustadz, saya tidak ada kayu siwak, saya langsung gosok gigi. Wallahu a'lam, sebagian ulama kita tadi mengatakan gosok gigi yang biasa sudah bisa mewakili siwak. Sebagian mengatakan tidak, sebagian mengatakan bagusnya kumpulkan dua-duanya. Kalau ada dua-duanya lebih afdal, baik. Dan kayu siwak itu mempunyai khasiat memang untuk kesehatan gusi dan gigi. Baik, walam yakun ya'khudhu minan naum fawqal qadaril muhtaji ilaihi minhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur melebihi kadar yang dibutuhkan. Kalau tidur dalam sehari semalam, Pak, hampir, apalagi belum puasa biasanya, ini kita sangat suka sekali ini. Tidur di jam 9 nanti bangun jam 3 sore. Ini sudah berlebihan, Pak. Dari segi medis pun saya rasa tidak dianjurkan. Sangat merugi sekali kita, Pak, terlalu banyak waktu kita terbuang untuk tidur. Sering kita sampaikan kalau 8 jam sehari semalam, berarti sepertiga umur kita itu untuk tidur saja. Ya, Pak ya? 24 jam bagi 3, hasilnya 8. Kalau 60 berarti 20 tahun untuk tidur. La ilaha illallah. Jadi cuma yang dirahmati, chatting kita tak berapa jam lagi. Banyak sekali kesibukan kita, Pak. Kalau kita ukur waktu itu karena berjalan begitu saja sebenarnya. Kalau kita chatting 2 jam lebih tak kira-kira, Pak? Saya rasa bisa lebih 2 jam sehari semalam. Atau menengok Facebook misalnya, atau yang lain-lain, media yang lain. Kalau sempat 2 jam sehari semalam, tambah tidur 8 jam, 10 jam. Kalau nanti 10 jam tentu saja dalam sehari itu sudah cukup banyak. Dan waktu kita untuk tidur dan untuk kesibukan yang sia-sia sudah sangat banyak terbuang. Makanya ulama tasawuf sangat hati-hati terhadap waktu mereka, Pak. Kita lanjutkan, wala yamna'u nafsahu minal qadril muhtaj minhu. Tapi jangan lupa pula, Nabi SAW tidak pernah mencegah diri beliau tidur sekedar yang dibutuhkan. Jangan pula tak tidur-tidur, Pak ya. Saya tak tidur-tidur, 2 jam saja sehari semalam sudah cukup lah. Nah, ini menzalimi diri namanya. Ada hadis Nabi kita, wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Badan Anda itu mempunyai hak kepada Anda. Harus ditunaikan. Itu dari segi waktu, Pak ya. Kita lebih mengetahui tentang diri kita. Mana yang lebih. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Wa kana yanamu 'ala jambihil ayman. Kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terima kasih semua yang menginfakkan ini diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalunya tidur dengan menyamping ke sebelah kanan atau berbaring ke sebelah kanan dan meletakkan tangan kanan di bawah pipi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakiranillah ta'ala ala hatta taglibahul ainah, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mata beliau mengalahkannya, maksudnya sampai beliau tertidur. Ghaira mumtali'il batni min at-ta'ami wasyarab. Ini agak sulit kita amalkan, Pak, tapi mudah-mudahan Allah memberi petunjuk bagi kita. Selalunya beliau tidur dalam keadaan tidak kenyang perut dari makanan dan minuman. Ini kadang mau tidur kita sambil ngemil lagi, Pak, sambil nonton TV kadang. Subhanallah. Jadi bagusnya itu dihindari, Pak ya. Dari segi kesehatan pun memang kurang bagus. Namun ini kadang banyak cobaannya, ujiannya ke kita. Perlahan-lahan
Kalau kita terapkan, mudah-mudahan insyaallah akan memberi keberkahan bagi kita. Beliau juga berkata, kana alaihi salatu wassalam yanamu 'alal firasy taratan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu dari segi cara tidurnya, baik sebelah kanan. Diletakkan perut tapak tangan di bawah pipi atau di bawah kepala, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan berinci beliau. Dari segi waktu tadi sudah disebutkan, dari segi cara sudah disebutkan. Beliau menyebutkan dengan ringkas lagi sini dari segi fasilitas tidur, bahasa sekarangnya Pak. Fasilitas tidur. Nabi SAW itu biasanya tidur di atas tikar. Kadang di atas karpet yang terbuat dari kulit hewan. Itu namanya nita' dalam bahasa Arab. Nit'atun nita' itu artinya bisatun minal jildi. Satu tikar yang terbuat dari kulit hewan. Wa 'alal hasiri taratan, dan di atas hasir. Hasir ini sama Pak, karpet tikar biasa. Tapi yang menakjubkan sekali, mohon diperhatikan, wa 'alal ardi taratan, dan kadang beliau tidur di atas tanah langsung atau di atas lantai langsung. Ada tak sekarang lagi Pak masyarakat Islam kita yang tidur di atas tanah seperti itu? Saya rasa tak ada. Manusia paling mulia, Rasul paling mulia, rupanya kadang Nabi SAW tidur di atas tanah juga. Tanah Arab itu ya sedikit berbeda dengan tanah kita. Dia ada pasir-pasirnya, dan yang kedua ada batu-batu kerikilnya sedikit ya. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana firashuhu, seringnya tikar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari daun kurma yang dianyam Pak ya. Apa namanya itu Pak, yang dijalin gitu, dan itu cukup kasar. Wa kana lahu mishun yanamu alaih, kadang Nabi mempunyai satu tikar khashinun ghaliz yang cukup kasar. Inilah yang pernah dilihat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ini yang pernah dilihat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika Nabi tertidur di atas tikar begini. Lalu Sayyidina Umar merapikan pakaian beliau sambil membelakangi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar melihat bekas di punggung Nabi kita Pak ya, bekas dari tikar yang kasar itu. Di kampung-kampung dulu biasanya, saya masih ingat waktu kecil, kaum ibu itu sering mengambil daun semacam daun pandan Pak ya. Dia pakai duri itu, dikeringkan baru dijalin begitu. Dan saya suka tidur di atas itu Pak ya. Sedap tuh, agak sedikit panas ya, sedikit hangat. Dan itu kalau kita tidur pasti akan berbekas di punggung kita, nampak. Subhanallah. Baik. Dan lagi, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yarqunu min lailin wa la naharin fastayqizu illa tasawwaq. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur malam atau siang lalu bangun, melainkan beliau akan bersiwak. Setiap mau tidur, setiap bangun tidur, beliau akan bersiwak. Itu maksudnya Pak. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, di malam hari kadang beliau sering bahkan bersiwak. Sebentar-bentar bangun misalnya beliau akan bersiwak. Itu menunjukkan sangat rapi, sangat bersih sekali baginda Nabi itu Pak. Kita coba lihat lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila hendak tidur, beliau akan meletakkan tangan kanan di bawah pipi sambil membaca, ini zikirnya Pak ya. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, 3 kali. Ini lain dari doa tidur yang biasa kita baca Pak ya. Ada tambahannya di kitab ini. Tadi disebutkan baginda Nabi SAW tidak tidur kecuali bersiwak dulu. Bangun tidur bersiwak. Sebelum beliau tidur juga membaca ini. Tambahan dari doa tidur yang biasa tidur yang biasa kita baca karena kita hafal itu. Bismillahirrahmanirrahim.
dan agungnya Nabi Muhammad SAW. Setiap ucapan beliau berbuat zikir mengabarkan Islam. Orang Arab mengatakan inna ju'ila al-lisanu 'ala al-fu'adi dalila. Lisan itu dijadikan Allah supaya petunjuk atau penunjuk apa yang dalam hati. Kalau sering kita mengucapkan yang buruk, maka berarti lisan hati itu biasanya begitu. Kalau sering lisan mengucapkan yang baik, biasanya hati pun begitu. Karena lidah adalah gambaran hati. Makanya kalau kita melihat seluruh amalan Rasulullah, seluruh ucapan baginda Rasulullah, doa-doa, zikir, mengingat Allah, petunjuk hidup dan seterusnya, apakah kita gambarkan betapa agungnya baginda Nabi SAW itu dari hati beliau dan seluruh aktivitasnya. Subhanallah. Coba kita baca ya bersama-sama. Mudah-mudahan nanti malam kita sudah dapat teman ya. Singkat sekali. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'at 'ibadaka. Perhatikan gimana rahmat Allah. Niqaf. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddihi. Ini caranya, Pak. Pak Ustaz, kapan saya baca doa bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut? Ini dia. Baginda Nabi SAW itu biasanya apabila sudah berbaring di tempat tidur, meletakkan perut tapak tangan di bawah pipi beliau, tahta khaddi, di bawah pipi Nabi SAW. Beliau akan membaca Bismikallahumma ahya. Sudah berbaring, sebelah kanan Pak, diletakkan tapak tangan kanan tadi di bawah pipi, baru baca Bismikallahumma ahya. Boleh sebenarnya sebelum itu pun atau sudah itu, tetapi bagusnya kita contoh ini, yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Prinsip dua. Doa Nabi kita itu kalau kita hayati maknanya itu prinsip hidup Muslim sebenarnya. Ya Allah, dengan menyebut namamu saya hidup dan mati. Hidup dan mati. Karena tidur sangat identik dengan mati, Pak. Sangat mirip dengan mati. Makanya doanya pun sangat sesuai sekali. Bahkan kalau ulama tasawuf mereka tidur itu dia akan menggambarkan diri dalam yang lahat. Subhanallah. Ada satu ulama besar saya tersalah Muhammad bin Wasi' atau tabi'in yang lain, sahabat yang lain. Yang kita sebutkan dia gali di rumahnya itu, Pak. Satu bentuk kuburan, kalau dia merasa hatinya sudah agak keras, dia masuk ke dalam. Dan dia bayangkan dia mayit, lalu dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara-cara, Pak. Dan sebagai saudara-saudara kita, itu jangan tak pernah diamalkan Rasulullah. Iya, namun itu cara beliau yang kita salahkan. Nah, kalau kita mungkin caranya sangat jauh, Pak. Jangan pula nanti pulang ke rumah digali yang begitu, Pak. Jadi masuk koran kita dibuatnya. Yang jelas kita memperbanyak jadidu imanakum bila ilaha illallah. Sempurnakan kalianlah atau perbaharui kalianlah iman kalian dengan la ilaha illallah. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Apabila beliau bangun akan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini kadang, Pak, kebiasaan kita, mohon maaf, lupa dengan yang begini. Bangun tidur, mana HP saya? Cari HP dulu, cari HP dulu, lupa baca zikir. Bagusnya begitu. Langsung mau tidur angkat tangan, atau kalau tak bisa tak sempat mengangkat tangan, yang penting dibaca zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini faktor penghilang atau pembuka ikatan iblis yang pertama ketika kita tidur, diikat tiga. Karena kita tidak melihat saja karena alam gaib. Jadi yang membuka ikatan itu pertama zikir bangun tidur, yang kedua berwudu, yang ketiga sholat. Jika orang melakukan tiga-tiganya, dia berzikir bangun tidur. Bangun tidur dia alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dulu ada tuan guru kita namanya Syekh Tariq Sadar. Sekarang dia masih bukan. Saya ingat beliau ini menyebutkan zikir ini sambil diusap ke dua tempat kali, dapat 3 atau 4 kali yang diusahakan dengan gaji, terus itu diusapkan ke wajah. Beliau juga menyebutkan cara itu atau ke mata saja. Lebih kurang seperti ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Atau langsung ke wajah. Ada 2 cara beliau sebutkan seingat saya waktu kita mengkaji kitab Sahih Bukhari di rumah beliau. Selanjutnya nanti kalau ketika kita berwudu itu akan melepaskan ikatan yang kedua. Ketika sholat melepaskan ikatan ketiga. Jika itu dilakukan asbahana syaitan, manusia itu akan
sehat, segar, fit. Nah, selalunya kalau kita mengamalkan ini memang benar, Pak ya. Kalau bangun jam 9 pagi, tak berzikir pula, sholat pun tidak jelas lagi, itu biasanya akan tidak fit, badan kita tak sehat. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail qala bismillah wa wada'tu jambi. Allahumma ighfir li dhanbi wa akhsid syaitani wa fukk rihani wa thaqqil mizani waj'alni fil nadiyil a'la. Jadi kadang beliau membaca ini, kadang zikir yang tadi. Kalau kita tidak menghafal, sekurang-kurangnya yang biasa, tambahan ini ada. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Baginda Nabi SAW apabila tidur di malam hari, kadang beliau membaca Bismillah wa wada'tu jambi, dengan nama Allah saya letakkan napuku ini, fisikku ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, jauhkan syaitan yang mengikutiku. Akhsik syaitani wa fukk rihani, bukakan ikatan. Wa thaqqil mizani, beratkan timbangan amalku di akhirat nanti. Jadikan aku di perkumpulan orang-orang yang mulia di akhirat. Baik, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu qara'a qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini tambahan, Pak. Baginda Rasulullah apabila sudah masuk ke tempat tidurnya, beliau akan menambah membaca qul ya ayyuhal kafirun sampai beliau mengkhatamkan yakni sampai selesai surah qul ya ayyuhal kafirun. Nanti kita lihat lagi, Pak ya. Yang masyhur qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sambil ditiup, Pak ya, dua tapak tangan. Nah, ini kita baca hadisnya. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, berkata, baginda Rasulullah SAW itu biasanya kalau sudah mendekat ke tempat tidur beliau, setiap malam, ini Siti Aisyah bercerita, mungkin setiap malam di rumah beliau, Siti Aisyah kan istri Nabi SAW, beliau akan menggabungkan dua tapak tangannya, fanafatha fihima, nanti akan membacakan qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Itu sekali, Pak, baru ditiupkan, baru beliau usap ke seluruh badan yang dapat dicapai oleh tangan. Namun menariknya, yabda'u bihi marasah, Nabi SAW memulai dari kepala dulu. Nah, setelah dibaca tadi dari Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Maksudnya itu tidak mesti harus diludahi, Pak ya. Sebagai orang kadang katanya diludahi, maksudnya itu cukup ditiupkan saja atau sedikit mercik mungkin ludah kita sedikit. Apa namanya itu kalau kadang orang ruqyah dia begitu, Pak ya. Nah, tidak mesti harus meludah-ludahnya begitu. Itu tak bagus, tak bersih. Jadi cukup ditiup saja. Setelah itu dimulai dari kepala tadi dan wajah sekaligus dan seluruh badan yang dapat digapai oleh tangan. Wa ma aqbala min jasadi, bagian depan wajah badan dulu, sebelah itu bagian belakang. Yasna'u dzalika thalatha marrat, beliau melakukannya 3 kali. Jadi baca sekali, selesai, ulangi lagi sampai 3 kali. Ini caranya yang paling sempurna. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra bani Israil wa Zumar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sehingga beliau membaca surah Bani Israil atau surah Al-Isra, ya. Kalau boleh tengok nanti Al-Quran, jemaah boleh tengok nanti Al-Quran, surah Al-Isra atau surah Bani Israil. Surah Al-Isra itu disebut juga dengan surah Bani Israil. Beliau biasanya setiap malam tidak tidur kecuali baca itu. Nah, ini memang membutuhkan waktu kadang, Pak ya. Tapi kalau sudah pensiun, tidak banyak kesibukan lagi. Dan ini kalau sudah biasa sebenarnya, kalau tidak bisa semuanya, minimalnya sebagian. Waz-Zumar dan surah Az-Zumar. Nah, jadi dari surah Bani Israil, surah Al-Isra, surah Az-Zumar. Di hadis lain disebutkan Nabi SAW tidak tidur di malam hari sebelum beliau membaca surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Membaca itu. Wa tabarakalladzi bi yadihi mulk dan surah Tabarak. Berarti 4 surah dibaca. 4 surah ditambah dari qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu nas 7. Ditambah lagi qul ya ayyuhal kafirun 8 surah. Bagusnya ini memang digabungkan nih, Pak ya. Digabungkan baru dipegang sebelum tidur. Nah, itu yang paling mudah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza aradat ihdahunna an tanam. Beliau akan memerintahkan istri beliau apabila sudah hendak tidur antah pada 33 membaca alhamdulillah 33 kali. Wa tusabbihu 33 bertasbih 33 kali, bertakbir 33 kali.
perlu ditambah la haula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Pak Ustaz. Ini riwayatnya menyebutkan sampai takbir saja 33. Kalau nanti ditambah Allah alam boleh saja. Dalam riwayat sekali lagi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang membaca doa ketika hendak tidur juga. Ini tambahan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Fakam mimman la kafiya wa la mu'wiya. Ini boleh dibaca juga zikir setelah makan. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, minum dan memberi kecukupan kepada kami dan memberikan tempat tidur dan waktu tidur. Di hadis lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza tatawwara min al-lail, jika beliau terbangun dan bergeser misalkan berbolak-balik misalkan ke kanan atau ke kiri di saat tidur biasa Pak ya kita lakukan, maka di aktivitas itu atau di yang dilakukan itu beliau membaca la ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Jadi tidur dulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terus selalu zikir kepada Allah. Jadi kalau misalkan tertidur berbalik sebelah kiri, beliau baca la ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Mudah-mudahan dapat kita tulis ini Pak. Kalau saya tak lupa nanti kita tulis supaya lebih mudah untuk diamalkan. Sedikit lagi, Nabi SAW apabila terbangun di malam hari, beliau akan membaca Rabbighfir warham wahdilis sabilil aqwam. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah saya, tunjukilah saya jalan yang lurus. Nabi SAW itu apabila terbangun di malam hari, baginda Nabi SAW itu hendak tidur di malam hari. Tadi disebutkan menyamping ke kanan. Ini karena kumpulan hadis nih, kadang dia ulang-ulang. Apabila beliau tidur menjelang subuh, misalkan sudah sholat malam, tidur menjelang subuh katakan jam 3 malam, dia terbangun jam 2, berzikir, dia beramal, setelah itu nanti jam 3 dia tidur lagi. Beliau biasanya akan tidur sambil nasaba zira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffi. Beliau akan memberdirikan siku beliau dan meletakkan kepalanya ala kaffi, di atas tapak tangannya. Allah berikan seperti ini Pak. Memberdirikan siku ke arah atas dan sambil menjadikan bantal dua tapak tangan. Kalau tidur menjelang subuh misalnya, sudah bangun tengah malam, sudah beramal, tidur lagi sampai menjelang subuh nanti, tidurnya seperti itu. Kira-kira jelas Pak ya? Baik, jemaah yang dirahmati Allah, selalunya apabila Rasulullah hendak tidur, jika dalam keadaan junub, beliau akan berwudu seperti wudu sholat. Boleh nggak Pak Ustaz, hubungan suami istri saya itu saya belum mandi dan saya tidur, boleh terusakan berwudu dulu Pak, dengan sempurna supaya tidak makruh. Nah, apabila beliau ingin makan dan minum dalam keadaan junub, beliau akan membasuh dua tapak tangan beliau sambil makan, dan setelah itu makan minum. Jadi kalau untuk makan minum bagusnya berwudu. Kalau kita sedang junub, kalau tidak makan atau minum berwudu dulu. Tapi kalau tidak bisa, minimalnya cuci tangan. Ada orang Pak Ustaz makan tak cuci tangan, bisa saja Pak ya. Tapi sendok misalnya, nah ini bagusnya dia mencuci tangan. Kita lanjutkan lagi. Nabi SAW apabila hendak tidur dalam keadaan junub, beliau akan membasuh, artinya beristinja dulu, baru berwudu. Dan Nabi SAW tidur, dua mata beliau tapi hatinya tidak tidur. Nah, ini keistimewaan khususnya Nabi kita, hati beliau itu tidak pernah lalai dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dua mata tertidur, maka hati beliau tidak tidur berzikir. Itu bedanya dengan kita manusia biasa. Kita manusia biasa, mata tertidur pasti hati itu lalai. Baik, walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yanam hatta yanfukh thumma yaqumu fa yusalli. Kadang Nabi SAW itu tertidur, tapi beliau semacam sedikit mengeluarkan suara, tapi tak memorong seperti kita, Pak ya. Yang digambarkan pula Nabi SAW itu memorong tidur, tidak. Semacam sadar Nabi SAW. Memang beliau sadar, hati beliau tidak tidur. Semua itu kemudian beliau berdiri dan sholat. Jadi dari sini ada sebagian mazhab mengambil kalau tidur tidak terlalu lelah, boleh tidur, boleh sholat tanpa wudu bilangnya, karena mengambil ini. Tapi sebenarnya ini khususiyah keistimewaan bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak, kecuali tidur dengan seperti begini,
bagian belakang kita menancap ke lantai, lalu di sholat Jumat sholat tertidur itu tak perlu berduduk lagi karena tempat duduk kita kokoh. Namun kalau tertidur sampai menatap kaki begini atau satu kaki itu nanti diwajibkan seorang itu berduduk kembali. Karena dalam mazhab kita itu berpotensi dia mungkin buang angin dan seterusnya, dia wajib berduduk. Namun kalau dia tertidur, meskipun dia sudah sempat seperti bermimpi dalam tidur, asalkan tempat duduknya itu kokoh, maksudnya dia duduk dengan cara duduk yang kokoh, Allah alam tidak mesti dengan tengkurap baik namanya, menelukuk atau sambil menghadap ke atas misalnya begini. Kita belum menjumpai dalil secara khusus apakah itu diharamkan. Jadi kalau tidur begitu, apalagi dia tidak sadar, orang yang tidur la yukallam. Inna Allah qad tajawaza ummati, Allah memaafkan umatku, sabda Nabi SAW. Dan satu riwayat saat dia tidur tidak dibebani punggung. Namun memang bagusnya jangan tengkurap. Ada satu penjelasan kita jumpai kitab seolah-olah tidurnya orang di neraka jahanam. Allah tak ada orang yang tidur di neraka jahanam. Ya, tak ada orang yang tidur di neraka jahanam disiksa. Jadi belum kita jumpai dalil, tapi memang eloknya tidur seperti yang dicontohkan Nabi kita itu. Namun apakah itu haram tadi dengan tengkurap? Tidak, kita belum menjumpainya. Allah atau ada yang menjumpai dalilnya khusus itu melarangnya, mohon ditunjukkan ke kita. Yang jelas tidak kita katakan itu haram, bagusnya jangan seperti itu, karena memang kurang etis juga kan. Yang kedua, kalau pada datang pernah Nabi SAW tidur di Masjid Nabawi berbaring dengan meletakkan kaki kanan beliau di atas kaki kiri, meletakkan ini, itu menunjukkan boleh. Pernah Nabi kita sambil berbaring seperti itu. Itu disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Karena Nabi SAW yastalqi qafah. Beliau tidur dengan menempatkan qafah. Qafah itu artinya pundak ke bawah, artinya menghadap ke atas, menelempar kaki beliau kanan di atas kaki kiri sambil istirahat. Itu boleh berarti. Dalil dari tidur menghadap kiblat itu hadis menyebutkan, bahkan ulama juga banyak menyebutkan dalam kitab Asyraful Jihad, Jihadul Qiblat. Seabdul jihad atau seabdul jihad maksudnya arah adalah arah kiblat. Dan karena tidur itu mirip dengan mati, orang yang mati diharapkan meninggal dunia dihadapkan ke kiblat, maka dianjurkan bagi orang yang tidur menghadap ke kiblat. Dan Nabi SAW disebutkan dalam riwayat hadis, beliau menghadap ke kiblat. Bagaimana caranya Ustaz? Boleh dua. Tadi menyamping ke sebelah kanan, itu yang Nabi SAW lakukan biasanya. Atau kita dengan berbaring meneletakkan kaki kita mengarah ke kiblat. Sama dengan memposisikan jenazah. Boleh dengan dua cara itu. Kira-kira demikian tanggapan kita insyaallah. Baik.